Adalah buat tugasku di sekolah, mencari tentang kerajinan khas Sidimpuan. Ada rupanya di sini pun kerajinan. Itu loh ada yang marah kakakku. Tugas-tugas udah ngapain? Apa urusannya sama kami? Tunggu. Ini kan ada kan kakak-kakak pariwisata, putri pariwisata yang menang kemarin. Ini namanya Areji. Jadi Kakak punya nih dah, kakak sepupuku. itulah kayaknya kakak ini lagi promosi kerajinan khas Sidimpuan. Apa itu? Kok aja kondo, iya cantik. Selalu kak ya dah. Oh, udah. Telepon lah. Oh ya pergi telepon. Yes, mati kuda. Iya kak. Iya ini ada teman juga. Iya. Kalau nggak barengan aja kak. Katanya besok dia juga mau pergi ke gedung itu. Kalau nggak barengan aja gitu sama dia. Oh, sekalian juga kan perumahan ini lagi cari-cari wadah kreativitas anak. Sekalian juga keren itu. Udah ikut aja. Ikut aja lah kok ya. Apa cerita? Ikut aja lah kok besok ya. Besok. Ondor pas ini tekstil. Aduh, udah lupa sana di Sidimpuan. Ulun madai. Mana lah kakak itu? Ada kakakku. Kak. Hei dek. Yes kan kak, ada tugas sekolah kami mencari tahu tentang tenun yang ada di Sidimpuan. Kalau ini kak aslinya nih kak tenun di Sidimpuan. Inilah yang harus kita tahu adik, bahwa Kota Padang Sidimpuan memiliki tenun asli Kota Padang Sidimpuan, yaitu tenun Singengu Tekstil yang berada di Desa Aik Bayur, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batu Nadi. Salah satu produk unggulan Kota Padang Sidimpuan di bidang kerajinan. Boh, ada yang gini kak di Sidimpuan. Dari tahun berapa ini kak? Tenun Singengu berdiri sejak tahun 1952 adik-adik. Baru kak, apa beda sama Itu tergantung motif ataupun warna dari bahannya tersendiri. dan motif-motif apa aja lah kak yang ada di sini? Motif-motif yang ada di tenun Singengu adalah tenun Sibaganding. Dia memiliki kotak-kotak di setiap tenunannya. Kemudian motif bintang. Motif bintang itu seperti ini. Dia memiliki motif bunga ros di setiap bagian kainnya. Dan juga ada motif pucuk rebung. Pucuk rebung itu yang segitiga seperti ini. Dan juga yang terakhir ada motif spasi inyol. Jadi di sini bisa nggak kita kak belajar menenun? Ya, di sini kita bisa belajar menenun yang Dede. Kebetulan sekali kakak juga ingin belajar cara menenun. Ayo kita keluar. Kebetulan sekali nih Dek, ini adalah owner dari Tenun Singengu Tekstil. Perkenalkan, ini adalah Ibu Marsina. Oh, Ibu. Kebetulan nih Ibu, adik-adik ini ingin tahu bagaimana sih cara pembuatan tenun Singengu tersebut? Apa yang mau ditanya itu dek? Buat kain. Iya bu, bisa. Nah, buat kain satu hari atau berapa siapnya gitu. Iya, Iya bu, boleh bu. Kalau satu lembar kita buat kainnya satu hari satu potong. Kalau buat songket, dia tengok-tengok songketnya. Kalau ada yang padat, dia mau makan waktu 1 bulan. Kalau yang agak menengah, dia makan waktu 2 minggu. Jadi berapa sih bu kisaran harga kain tenun yang ada di sini? Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 4 juta. Itu kain songket kita paling mahal. Dan biasanya untuk per lembar kainnya kita kerjakan berapa hari bu? Kalau buat bakal kemeja 1 hari deh. Ada lagi yang lebih sulit dari itu bu?
songkeknya mau makan waktu 1 bulan. Yang harga 4 juta tadi 1 bulan. Oh iya Bu, nama alatnya ini apa ya? Kan ini cara penghaniannya. Ini disambung dulu benangnya sama si kawan kita ini. Baru nanti kan dalam penyambungan ini udah selesai semua. Baru kita tarik ke molen. Ini molen, ini namanya ram, ini namanya molen. Jadi kita menghitung entah berapa meter mau kita buat kain itu tergantung dengan peminat yang memesan. Jadi kita gulung ke sini. Ini kita putar langsung. Ini terus. Jadi Bu, beda sisir yang ada di sini dan di mesin tenun tadi apa? Oh beda, ini sisir ini khusus untuk penghanian, dia lebih kasar daripada yang di depan. Yang di depan itu lebih halus karena itu udah buat kain, buat baju ya kan. Kalau ini kan dalam proses dalam benang penghanian. Ini. Jadi Bu, ini benang apa Bu? Ini benang pakan, benang katun bisa dibilang. Jadi Bu, kalau untuk penyisiran di alat ini membutuhkan waktu berapa lama juga? Kalau ini 2 hari deh. 2 hari. Jadi setelah dari sini baru ke mesin tenun? Ini kebun yang kecil dulu. Ini setelah taruh di sini baru kita bawa keluar. Kalau nanti ada alatnya lagi kita menyucuk ke matagun, ke sisir. Baru nanti itu jadikan seperti ini matagun. Coba dijepit, pijak dulu biar terbuka dia kan. Nah ini kan matagun ini membuka supaya terowongan itu si pocik nanti kan dia ini. Dia si kocik, coba lempar ke sini satu kali aja. Pelan. Nah, dia itu karena ini fungsinya untuk membuka. Tukar lagi balik 1 kali lagi. Teropong ke sana. Membuka dia kan. Jadi dia menutup jadi kain. Ini motif ya Bu ya? Iya. Kalau pembuatan motifnya ini bagaimana ya Bu? Ini kan dia motifnya pakai hitungan. Ya. Burung ini udah dia ada bentuk tiang. Dia ada mengurangi, ada yang menambah sesuai dengan ini. Masih kayak gini. Gitu ya Ya, Bu. seperti tangan ada ini. Itu sesuai motifnya ada hitungannya atau itu aja hitungannya Bu? Ada, setiap dia Setiap bedekan, motif ya? dia hitungannya beda. Setiap bedekan beda lagi. Hitungannya beda-beda. Coba deh. Boleh ikut coba? Boleh pegang coba tangan. Luar biasa. Satu aja, itu satu kamu satu. Coba dorong pelan-pelan dek. Iya. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Kadis kita adik-adik. Kebetulan ini dalam rangka Bang Bu Marsina rame-rame ada di apa ini di tempat usaha kita ini Bu. Dalam rangka forum anak-anak. Pak. Ini dari forum anak Dari mana? dari forum anak Kota Padang Sidimpuan Pak. Jadi kami ingin mengelindungi UMKM yang ada di Kota Padang Sidimpuan termasuk tenun Singengu Tekstil ini Pak. Baguslah forum anak bisa untuk peran serta di dalam perekonomian di Kota Padang Sidimpuan. Itu adik dari mana? Dari Dinas Pariwisata Kak, Putri Pariwisata Kota Padang Sidimpuan 2019. Saya mengajak adik-adik dari Forum Anak untuk mengenal tenun Singengu. Terima kasihlah bahwa duta wisata kita berperan untuk bagaimana untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk-produk yang ada binaan kami di Kota Padang Sidimpuan ini. Jadi untuk perkembangan selanjutnya apa kira-kira sebagai kami kepala dinas pembina di sini yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik? Jadi Pak, peran pemerintah dalam Singengu Tekstil ini apa ya Pak? Oh, kami dari Dinas Perdagangan sebenarnya sudah lama untuk di dalam pembinaan pengembangan usaha daripada Singengu Tekstil ini. Terutama peralatan ini sudah pernah kita bantu dari Kementerian Perdagangan sebanyak 8 unit pada tahun 2015 ya Ibu Kabid ya. Nah, jadi inilah ada sebagian dan sebagiannya ini adalah alat-alat daripada Singengu Tekstil. Jadi sebagai pemerintah kan antusias terhadap pelaku usaha mikro, apalagi sekarang tujuan kita UMKM naik kelas. Di samping itu di bidang pemasaran kami sudah mencoba memasarkan, apalagi di Kota Padang Sidimpuan
sudah ada Dekranasda Kota Padang Sidimpuan yang alamatnya di Jalan Imam Bonjol. Jadi di sini kami akan menghubungkan, memfasilitasi Singengu Tekstil untuk kerjasama dengan Dekranas tersebut. Yang mana Dekranas ini akan mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk ini. Apalagi Ketua Dekranas Kota Padang Sidimpuan adalah Ibu Wali Kota Padang Sidimpuan. Jadi kami dari Dinas Perdagangan kerjasama dengan Dekranasda Kota Padang Sidimpuan. Yang keduanya kami akan mencoba, kadang-kadang Ibu Marsina sering kadang-kadang kewalahan dengan modal. Kami sering mendahulukan uang untuk membelikan benang dengan catatan produknya itu kami tampung. Jadi itulah salah satunya daripada untuk partisipasi kami kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Bahkan kami mencoba dengan istri saya terutama mencari benang. Untuk bagaimana benang ini bisa untuk dipermudah untuk mendapatkan benang ini dengan modal yang lebih murah daripada belanja di pasar Kota Padang Sidimpuan ya Ibu Martina ya. Apalagi ini kalau saya sering ke sini ada produk yang unik, yang bagus, sengaja saya beli. Ini pun contohnya tadi saya udah bayar untuk ada 3 pet ya Bu, 3 potong untuk supaya modal dari ibu ini selalu terus berjalan. Jadi kami pun pemerintah Kota Padang Sidimpuan ini bukan tutup mata melihat usaha-usaha seperti ini. Dan ada lagi mengenai tenun di daerah yang Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan ya Bu ya, yang ada di Jalan Mawar, Jalan Melati. Tapi pala induknya dari awal adalah Singengu Tekstil ini ya Bu ya. Di samping itu kami pun pernah mengadakan pelatihan. Berapa kali kita melakukan pelatihan dengan dana APBD Bu? 2 kali. Kami pernah 2 kali mengadakan pelatihan untuk pelaku kaum ibu-ibu dan anak-anak muda yang perempuan. Kami latih di sini. Tapi sayangnya kadang-kadang yang belum berkeluarga itu kalau dia udah berkeluarga otomatis dia ikut suami. Jadi tinggallah sudah Kota Padang Sidimpuan. Tetapi kalau ibu-ibu ini udah memang di sini kerja sebagai mereka dipekerjakan Bu atau memang mereka untuk sengaja produk mereka masing-masing. Nah, jadi mereka adalah mengharapkan. Jadi mereka kan salah satunya yang sudah dilatih. Itulah partisipasi ataupun antusiasnya Kota Padang Sidimpuan. Apalagi saya kan di kepemimpinan Pak Hirsannya saya dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidimpuan. Jadi kira-kira apa lagi adik-adik yang perlu kami berikan penjelasan kepada adik-adik demi untuk berkembangnya daripada Singengu Tekstil ini. Kalau masalah teknisnya tadi mungkin sudah dijelaskan Ibu ya, Ibu Marsinah ya. Jadi kalau adik-adik pun nanti ingin untuk mau belajar, Ibu Marsinah siap kan Bu ya? Jadi kalau masalah peningkatan sumber daya manusianya, bagaimana cara minum, Ibu Marsina nanti siap ya. Tapi kami sebagai Dinas Perdagangan Kota Padang Sidimpuan, tolonglah dibantu forum anak, diperkenalkan. Kalau bisa nanti, kalau bisa untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang lain, terutama di sekolah, bagaimana caranya nanti hasil tenun ini kita buat salah satu seragam di sekolah kita. Itu kan usulan kita. Makanya kerjasamalah kita antara forum anak dengan Dinas Perdagangan Kota Padang Sidimpuan dan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini. Keren ya, ternyata pemerintah Kota Padang Sidimpuan berperan sangat besar di Singengu Tekstil ini. Iya benar-benar. Terima kasih. Nah, jadi hasil tenunan yang ada di sini sudah pernah dibawa kemana Pak oleh pemerintah? Untuk tenun Singengu Tekstil ini kita udah beberapa kali bawa pameran, baik itu yang berskala lokal ataupun nasional. Jadi kalau misalnya nasional itu ada kegiatan Inakraf itu yang dibawahi dengan kerjasama dengan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Terus kemudian ada Krianusa, itu pun sama juga berbarengan dengan Dekranas. Ada juga Apeksi. Soalnya kan dalam untuk memeriahkan acara itu kita buat pameran gitu kan. Apeksi itu Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang untuk tahun ini rencananya di Kota Tangerang. Itu dilaksanakan pada 30 Juni sampai 3 Juli. Kalau untuk yang berskala lokal itu ada event-event yang udah setiap tahun kita laksanakan seperti Sidimpuan Expo. Seperti tahun lewat kan dilaksanakan di halaman bola. Alhamdulillah acaranya berlangsung sukses dan orang pun pengunjung yang datang ke stand kita berminat betul untuk memesan Singengu Tekstil. Berarti Pak Pemko ikut
serta untuk mendukung pembangunan ataupun tenun Singengo Tekstil ini? Ya, otomatis lah kita semua Pempo, terutama ini udah ada kami sampaikan koordinasi dengan dinas-dinas kalau untuk pengadaan daripada bahan dari tekstil Singengo ini, supaya ini yang diprioritaskan. Jangan lagi kita pengadaan dari luar daerah, contohnya dari Tenun Tapanuli Selatan. Jadi kita sebagai warga Kota Padang Sidimpuan, kebetulan ini kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Ketua Dekranas ya. Ibu Ketua pun sangat mendukung, sangat antusias. Ternyata bahan-bahan ataupun pakaian yang akan dipakai pembukaan PRSU nanti sudah dari Ibu Marsina ya, pengadaan baju tenunnya. Jadi melalui itu pun kan kita sudah sengaja OPD itu pun supaya memakai produk lokal yang dihasilkan oleh Singengo Tekstil yang sudah ada di Kota Padang Sidimpuan. Makasih ya Pak atas penjelasannya. Bu Marsina, terima kasih ya Bu. Mohon maaf ya adik-adik sama Ibu Marsina, kebetulan ada lagi tugas kami yang akan kami sampaikan untuk penyambutan MTQ untuk besok, jadi kami untuk mempersiapkan belajar. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai masyarakat Kota Padang Sidimpuan, bangga dan cintailah produk lokal Kota Padang Sidimpuan. Untuk pemesanan bisa menghubungi alamat dan nomor di bawah ini. Jangan lupa ya, Horas, horas!